Halo semuanya, kenalin nama aku Grace yang hari ini bakalan berbagi tentang pelajaran sosiologi di unit 1 dengan judul Aku di Antara Kalian. Nah, teman-teman semua di sini pasti udah pada kenal kan sama media sosial kayak Facebook, Twitter, sama Instagram yang biasanya kita gunain dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita secara tidak langsung tanpa kita sadari sebagai pengguna media sosial telah mempengaruhi kehidupan masyarakat, bahkan mengubah kebiasaan dan budaya masyarakat. Banyak dampak baik itu positif maupun negatif yang muncul akibat penggunaan media sosial. Oleh karena itu, penggunaan media sosial merupakan contoh gejala sosial yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, hingga timbul pertanyaan, mengapa muncul fenomena media sosial di masyarakat? Kemudian jelaskan dampak positif dan negatif dari media sosial di masyarakat. Nah, dalam unit 1 ini kita bakal mempelajari tentang konsep individu dan konsep kelompok sosial. Manusia merupakan makhluk pribadi, sering disebut sebagai individu yang memiliki keunikan karakter dan watak. Sebuah fenomena sosial yang sekarang adalah adanya transportasi online. Misalnya saat masing-masing pengemudi transportasi online bertemu di tempat makan untuk memesankan makanan yang akan diantar ke pelanggan misalnya. Meskipun mereka tidak saling mengenal, tapi karena memiliki kesamaan identitas dari jaketnya yang biasa kita lihat warna hijau-hijau, nah mereka itu saling bertegur sapa dan saling berbincang-bincang dengan akrab. Kondisi ini merupakan fenomena sosial yang dapat kita temukan saat ini. Kemudian lanjut ke pengertian individu dan kelompok masyarakat. Individu itu berasal dari kata Yunani, yaitu individuum yang artinya tidak terbagi. Individu merupakan kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan, bukan sebagai manusia keseluruhan. Kemudian arti individu sendiri adalah manusia yang memiliki peranan khas atau spesifik dalam kepribadiannya. Kemudian di sini terdapat 3 aspek dalam individu, yaitu ada aspek organik jasmania, aspek psikis rohania, dan aspek sosial. Kemudian juga ada proses individualisasi atau aktualisasi diri, yaitu proses yang meningkatkan ciri-ciri individualitas seseorang sampai ada dirinya sendiri. Dalam proses ini, individu terbebani berbagai peranan yang berasal dari kondisi kebersamaan hidup, yang akhirnya muncul suatu kelompok yang akan menentukan kemantapan satu masyarakat. Individu dalam tingkah laku menurut pola pribadinya ada 3 kemungkinan. Yang pertama, menyimpang dari norma kolektif, kehilangan individualitasnya. Kemudian yang kedua, takluk terhadap kolektif. Dan ketiga, mempengaruhi masyarakat. Dengan demikian, manusia itu merupakan makhluk individual yang tidak hanya dalam arti keseluruhan jiwa raga, tapi juga merupakan pribadi yang khas menurut corak kepribadiannya dan kecakapannya. Kemudian ada individu mempunyai ciri-ciri, yaitu memiliki suatu pikiran dan diri, di mana individu ini sanggup menetapkan kenyataan, interpretasi situasi, dan menetapkan aksi dari luar dan dalam dirinya. Dapat diartikan sebagai proses komunikasi individu dalam berinteraksi dan berhubungan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai kelompok masyarakat. Kelompok adalah kumpulan dari beberapa individu. Sebenarnya, kelompok merupakan kumpulan manusia yang memiliki syarat-syarat tertentu. Dengan kata lain, tidak semua pengumpulan manusia dapat disebut sebagai kelompok. Robert Bierstadt menyebut ada 3 kriteria kelompok, yaitu yang pertama, ada atau tidaknya organisasi, yang kedua, ada atau tidaknya hubungan sosial di antara warga kelompok, dan yang ketiga, ada atau tidaknya kesadaran jenis di antara orang-orang yang ada di dalam kelompok dimaksud. Berdasarkan analisis menggunakan 3 kriteria tersebut, dalam masyarakat dikenal beberapa jenis atau macam kelompok, yaitu yang pertama ada asosiasi. Asosiasi merupakan kelompok yang memenuhi 3 kriteria Bierstadt tersebut. Suatu asosiasi atau organisasi formal terdiri atas orang-orang yang memiliki kesadaran akan kesamaan jenis, ada hubungan sosial di antara warga kelompok dan organisasi. Kemudian yang kedua ada kelompok sosial atau social groups.
Kelompok yang para anggotanya memiliki kesadaran akan kesamaan jenis serta hubungan sosial di antara warganya, tetapi tidak mengenal organisasi. Nah, oleh Bierstadt ini disebut sebagai kelompok sosial. Dan yang terakhir ada kelompok kemasyarakatan atau societal groups. Kelompok ini yang berisi orang-orang yang memiliki kesadaran jenis saja, tapi tidak ada hubungan sosial di antara orang-orang tersebut maupun organisasi. Misalnya kayak kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Orang sadar sebagai sesama laki-laki atau sesama perempuan, tidak ada organisasi ataupun komunikasi di antara mereka. Sekian materi yang bisa aku bagiin pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama presentasi berlangsung. Semoga apa yang aku bagiin ini bisa berguna buat teman-teman semuanya. Terima kasih.